Oke, halo teman-teman, bergabung lagi dengan saya di Cara Jitu ya. Oke, di video kali ini kita melihat server RT RWNet saya yang ada di rumah. Ini total pelanggannya ada sekitar 30 klien ya. Jadi kayak gini penampakannya. Nah, di sini ada Mikrotik RB 750 ya di sini. Ini dia router board 750. Dan port 1 ini kita dapatkan dari ISP, dari temannya dengan bandwidth sekitaran 50 Mbps-an. Dan saya bagi ke 30 pelanggan. Cukup nggak cukup ya itulah ya. Nah, sampai di sini saya keluarkan dari port 2 menuju ke hub. Hubnya ada 1, 2, 3 ini paralel ya. Hub 1, hub 2, hub 3 ini jadi satu. Jadi seperti itu. Dan yang port 3 ini ke hotspot ya. Voucheran. Akses pointnya ada di atas, di tower atas ya. Nah, ini sebagian ada yang menggunakan radio, pemancar radio sektoral, dan ada juga yang menggunakan fiber optik media HTB seperti ini. Oke, kayak gitu ya. Perkabelan masih ruwet, dan kita akan lihat ke luar nantinya. Adaptornya masih menggunakan adaptor bawaan ya. Saya belum modif ke apa itu, inverter itu ya. Kayak gini belum dirapikan karena kemarin habis pasang hub ini karena kekurangan ya, jadi kita tambah hub lagi. Simpelnya sih nyari hub yang portnya banyak, tapi ya masih acak-acakan kayak gini. Oke, kita lihat di luar ya. Oke, dari mana tadi? Dari dalam tadi ya, dia itu kabelnya keluar lewat situ. Terus dia ke tower sini. Ini towernya saya bangun sekitaran 5 tahun yang lalu. Enggak, udah kayak gini teman-teman. Tuh nggak kelihatan ya, saya terangin lagi. Nah, ini sekitar udah 5 tahun, udah berkarat-karat seperti ini. Udah lama ya. Nah, itu dia towernya ada di Nah, di situ dia. Ada layangan juga, coy. Oke. Tinggi tower ini sekitaran 25 meter. Jadi ini tak ceritain ya. Tingginya 25 meter, saya bangun 5 tahun yang lalu, dan saya ambil paketan yang 50 Mbps dari temen sih, dari ISP ya. Jadi 50 Mbps itu harganya kisaran 1.500.000 satu bulannya, dan saya bagi ke 30 pelanggan. Cukup nggak cukup ya segitu gitu. Jadi setiap pelanggan saya kasih kisaran 2 MB sampai 3 MB ya. Kalau aktif semua ya nggak bakalan cukup, tapi kan kalau RT RWNet WiFi itu kan nggak mungkin kan klien itu aktif berbarengan semuanya. Pasti kadang aktif, kadang ya enggak gitu. Kemungkinan besar di jam-jam padat kayak jam 7 malam sampai jam 9, 10 itu
padat, jadi agak sedikit lemot mungkin ya, tapi ya masih di atas wajar lah. Di atas wajar, masih wajar lah gitu ya. Jadi saya tembak ya dari tower temen yang paling atas itu buat penerimanya, kelihatan nggak coy? Dari tower temen saya tembak menggunakan LHG ya, lead beam ya, LHG dari Mikrotik juga saya tembak, dan saya sebarkan lagi menggunakan Mikrotik juga, Mikrotik yang Omni ya, saya sebarkan. Dan klien-klien yang tahun-tahun lalu itu menggunakan LHG juga untuk penerimanya. Tapi untuk saat ini sekarang kita sudah beralih ke fiber optik dengan menggunakan media converter HTB ya teman-teman. Converter HTB kayak mana itu converter HTB? Converter HTB itu kayak yang mana itu? Kayak yang dua di atas itu ya. Itu converter HTB, dan sisi kliennya itu menggunakan converter juga HTB, tapi yang seperti ini, modifan seperti ini. Ya kayak gini lah. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di bagian radio penangkapnya ya. Itu ya yang atas, paling atas itu. Nah, yang paling atas itu adalah penangkap sinyalnya, dan yang bawah itu adalah penyebar sinyalnya teman-teman. Jadi saya tangkap dan saya sebarkan lagi kayak gitu. Sistemnya sih kayak gitu ya. Jadi bagi kalian yang belum paham bener ya dengan RT RW Net, mungkin kalian bisa cari tahu informasi tentang RT RW Net itu apa. Itu bisnis yang menurut saya menguntungkan sih teman-teman, karena di zaman digital seperti ini kebutuhan sinyal kan cukup dibutuhkan ya. Jadi untuk pelosok-pelosok desa yang sinyalnya belum tercover dengan baik, belum ada IndiHome yang masuk, nah kalian bisa nih dengan cara seperti yang saya gunakan ini. Jadi karena tempat saya ini agak sedikit pelosok, jadi kabel fiber optik internet itu belum masuk teman-teman, kayak IndiHome dan lain-lain itu belum. Jadi inisiatif ya, saya pasang nih seperti ini. Modalnya juga lumayan nih, habis 10 jutaan lebih dulu, mungkin kalau sekarang itu sekitaran 15 jutaan lah. Dan saya sarankan kalau kalian mau bisnis kayak gini, kalian gunakan fiber optik untuk ke rumah-rumah pelanggan ya, agar jaringan internetnya lebih stabil kayak gitu. Kalau menggunakan media wireless atau antena seperti Omnitik itu kurang lah ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video nggak jelas ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye bye.